Panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam semoga Allah curahkan ke hariban Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, para sahabat dan para pengikutnya yang konsisten melaksanakan sunnah-sunnahnya. Hadirin wal hadirat jamaah Masjid Raya Bani Umar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jamaah salat tarawih. Ada dua kalimat atau ada dua ungkapan yang sering dipakai oleh masyarakat Arab pada umumnya ketika menyambut kedatangan tamu. Kata yang pertama yaitu ahlan wa sahlan, dan kata yang kedua atau ungkapan yang kedua marhaban. Kedua ungkapan itu maknanya sama. Kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, ahlan wa sahlan dan marhaban artinya selamat datang, welcome, wilujeng sumping, atau sugeng rawuh. Itu istilah-istilah yang sering dipakai di kita di Indonesia ini. Jadi ada ahlan wa sahlan, ada marhaban. Walaupun artinya sama, tapi penggunaannya berbeda. Ungkapan ahlan wa sahlan dipakai untuk menyambut kedatangan tamu yang umum, yang biasa. Tamu pada umumnya disambut dengan kalimat ahlan wa sahlan, selamat datang wahai tamuku. Nah, sementara marhaban dipakai sesekali saja, khusus untuk tamu yang dianggap istimewa, tamu yang dianggap mulia, tamu yang dianggap agung. Saya ambil contoh ketika Rasulullah Muhammad SAW hijrah dari Makkah ke Madinah. Masyarakat Madinah ketika menyambut kedatangan Rasul, mereka mengatakan dengan kalimat marhaban ya Rasulullah, marhaban ya nurul aini, marhaban jaddal husaini. Rasul disambut kedatangannya dengan kalimat marhaban. Itu menunjukkan bahwa Rasulullah adalah tamu yang amat sangat istimewa, tamu yang mulia. Pun juga dengan bulan Ramadan. Ramadan adalah tamu. Malam hari ini kita memasuki malam yang kedua di bulan Ramadan ini. Salat tarawih. Ungkapan yang pas untuk menyambut kedatangan Ramadan itu dengan kalimat marhaban ya Ramadan. Apa makna marhaban itu? Paling tidak ada 3 makna yang bisa kita ambil dari kata marhaban itu. Yang pertama, marhaban dimaknai dengan tempat yang lapang, tempat yang luas. Apa hubungannya dengan bulan Ramadan? Ketika kita didatangi oleh bulan yang suci, oleh bulan yang agung ini, kita sambut dengan hati yang lapang. Marhaban ya Ramadan, marhaban syahrun mubarak. Selamat datang wahai tamu yang agung bulan suci Ramadan. Berangkat dari hati yang lapang. Alhamdulillah ya Allah, tahun ini saya masih diberi kesempatan olehmu untuk bisa beribadah di bulan Ramadan. Lapang hatinya. Karena ada juga orang ketika datang bulan Ramadan ngeluh, ya Ramadan lagi, bakalan tidak bisa makan dah sebulan penuh di siang hari. Itu menunjukkan hatinya tidak lapang, hatinya tidak marhaban. Makna yang pertama. Makna yang kedua dari kata marhaban adalah tempat memperbaiki sesuatu yang rusak. Workshop, bengkel. Apa hubungannya dengan bulan Ramadan? Bulan Ramadan bulan introspeksi.
Mari kita evaluasi amalan-amalan apa yang mungkin selama ini masih ada yang rusak-rusak sedikit. Mari yang rusak-rusak itu kita perbaiki di bulan Ramadan ini. Bisa jadi sedekah kita, infak kita, zakat kita ada sedikit unsur ria. Nah, ria itu merusak nilai pahala ibadah kita. Mari yang ria-ria ini perbaiki di bulan Ramadan ini. Bisa jadi sholat kita belum bisa berpengaruh kepada perilaku kita. Bukankah sholat itu mencegah perbuatan keji dan munkar? Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Tapi sholat jalan, maksiat juga jalan. Itu artinya merusak nilai pahala kita. Mari yang rusak-rusak itu kita perbaiki di bulan Ramadan ini. Atau bisa jadi ada niat kita yang masih bengkok. Mari yang bengkok kita luruskan. Mari yang mungkin masih miring kita tegakkan. Yang salah-salah dikit mari kita perbaiki. Ramadan bulan introspeksi, bulan mawas diri, sehingga disambut dengan kata marhaban, artinya tempat memperbaiki sesuatu yang rusak. Makna yang ketiga, ini yang populer, yang sering disampaikan oleh guru-guru kita dalam ceramah-ceramah itu. Marhaban maknanya yang tadi saya sampaikan, selamat datang, welcome, tapi khusus untuk tamu yang istimewa. Jadi kalau Ramadan disambut dengan marhaban, itu menunjukkan berarti Ramadan adalah tamu yang istimewa, tamu yang mulia, tamu yang agung. Pertanyaannya adalah, di mana letak keistimewaan Ramadan itu? Paling tidak jawabannya yang pertama adalah keistimewaan Ramadan diturunkannya mukjizat Rasulullah terbesar, hudal linnas, yaitu Al-Qur'anul Karim. Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 185 menjelaskan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan di dalamnya diturunkan kitab suci Al-Quran, kitab suci yang mulia, sebagai way of life, sebagai rule of thinking, sebagai state of mind bagi segenap manusia, pedoman hidup. Ini mukjizat Nabi Muhammad SAW terbesar di antara sekian banyak mukjizat, dan diturunkan pada bulan yang istimewa, yaitu Ramadan. Andaikan Allah tidak menurunkan kitab suci Al-Quran, seperti apa ini porak-porandanya kehidupan di dunia ini? Diturunkan saja masih banyak yang kurang percaya dengan Al-Quran. Satu. Yang kedua, kenapa Ramadan disambut dengan kata marhaban sebagai tamu yang istimewa? Keistimewaannya adalah dilipat gandakan nilai pahala ibadah kita. Pahala sunnah dinilai wajib, pahala wajib dilipat gandakan dari 10, 70, 700. Allah masih berjanji, wallahu yudha'ifu liman yasha. Apalagi keistimewaan lain? Rasul katakan dalam sabdanya, qad ja'akum syahrul Ramadan, syahrun mubarak, iftarada siyamahu wa fiha lailatun khairum min alfi syahrin. Bulan Ramadan telah datang. Bulan Ramadan adalah bulan yang penuh keberkahan. Di antara keberkahannya adalah dilipat gandakan nilai pahala ibadah kita. Di dalam bulan Ramadan juga ada satu malam yang apabila kita beribadah di malam itu, nilai pahala ibadah kita dilipat gandakan lebih baik daripada 1000 bulan. Malam itu dikenal dengan Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin.
malam Al-Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Itu hanya ada di bulan Ramadan, menunjukkan keistimewaan bulan Ramadan ini. Apalagi keistimewaan lain, diampuninya segala dosa yang kita perbuat. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau meriwayatkan Rasulullah pernah bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Wa man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Wa man qama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Siapa yang puasa Ramadan, siapa yang sholat malam di bulan Ramadan, siapa yang sholat malam di Lailatul Qadar dengan landasan iman dan mengharap ridho Allah, Allah akan menghapus dosa-dosanya. Dihapus dosa kita, bersih. Sehingga dalam kalimat lain Rasul katakan, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban kharajat minhu kasiyami waladatu ummuh." Kayami waladatu ummuh. Siapa yang ibadah puasa Ramadan dengan alasan iman dan mengharap ridho Allah, keluar dari bulan Ramadan seperti bayi yang baru dilahirkan dari perut ibunya. Bayi yang dilahirkan dari perut ibu dalam keadaan apa dosanya? Rasul bersabda dalam hadis lain, "Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah." Semua bayi yang lahir dalam keadaan suci, bersih dari dosa karena ibadah Ramadan. Apalagi keistimewaan lain. Al-Baqarah 186. Dikabulkannya segala doa. Mari kita perhatikan ayat yang berbicara tentang puasa dan seluk-beluknya. Terdapat dalam surat Al-Baqarah 183, dilanjut 184, dilanjut 185. Loncat 187. 186-nya bukan berbicara tentang ibadah puasa dan seluk-beluknya, tapi khusus berbicara tentang doa. Pertanyaannya adalah, ada apa Allah menyisipkan ayat doa di antara ayat-ayat yang membahas tentang ibadah puasa Ramadan? Itu menunjukkan bahwa doa di bulan Ramadan mustajabah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Apabila hambaku bertanya kepada wahai Muhammad tentang aku, sungguh aku ini dekat sekali dengan hamba-hambaku. Aku akan mengabulkan setiap doa yang dipanjatkan oleh hambaku. Ujibu da'watad da'i idza da'ani, apabila hamba-hambaku itu berdoa memohon pertolongan kepadaku. Syaratnya 2. Falyastajibu li wal yu'minu bi. Jawab dulu apa yang aku perintahkan, lakukan. Apa yang aku larang, jauhi. Yang kedua, landasi semua aktivitas ibadah ini karena iman kepada Allah. Itu landasannya, baru doa kita dikabulkan. Jamaah sekalian, mudah-mudahan di bulan Ramadan yang penuh berkah ini, walaupun kita terbatas karena sedang pandemi COVID-19, kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan pandemi COVID-19 ini segera berakhir dan segera enyah dari kehidupan kita. Kita ingin hidup kembali dengan normal. Kita rindu dengan kebersamaan seperti sedia kala. Kita juga mohon kepada Allah, mudah-mudahan Allah memberikan kemampuan dan kekuatan kepada kita untuk mampu melaksanakan ibadah-ibadah bulan Ramadan, baik ibadah puasa, sholat tarawih, zakat fitri, zikir, i'tikaf, Lailatul Qadar dan lain sebagainya. Dan kita berharap mudah-mudahan semua aktivitas ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih perhatiannya. Mohon maaf lahir batin. Wal afu minkum.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.